Oke, halo semua, nggak lama lagi MotoGP 24 bakal rilis ya di 2 minggu ke depan. Dan sayangnya gue nggak dapat bagian atau jatah untuk preview build-nya, sehingga ya kita ini bakal ngebahas MotoGP 24 tapi dari beberapa rekaman yang sudah di-upload di YouTube oleh kreator MotoGP game seperti Robo46 dan juga Jorge Sprinter. Oke, buat disclaimer juga, kita ini gak akan ngebahas soal fisik karena emang gue belum nyobain gamenya cuy. Jadi kita bakal ngebahas soal tampilan saja dari MotoGP 24 yang gue rasa lebih powerful, lebih colorful ketimbang versi MotoGP 23. Oke, yang pertama tampilan UI menu dari pilihan mode balapan di MotoGP 24. Jadi ini bisa gue bilang tampilan menu UI dari MotoGP 24 antara si rider dan juga si motor, yang mana motornya kena sorotan cahaya kemudian si rider itu membelakangi kita, itu seakan-akan kayak mempertegas bahwa motor tersebut itu merupakan milik dari rider yang ada di sebelah kanan. Ini menambah kesan tegas dari MotoGP 24 yang memang membawa tema selain dari rider transfer, akan membawa tema lebih memperketat peraturan yang ada di MotoGP game, seperti AI yang biasanya kalau motong jalur nggak dikasih hukuman, di sini bakal dikasih hukuman cuy, bakal lebih ketat lagi hitungan dari hukumannya. Jadi nggak cuma si player yang bakal diganjar penalti, melainkan juga AI yang bakal ditegasin. Kemudian yang kedua itu saat kita lagi ngepilih rider yang akan kita mainkan. Di sini bisa kelihatan jelas banget ya bahwa backgroundnya itu ngikut dan juga menyesuaikan dari tim, rider, dan juga motor yang kita pilih. Jadi misal ini kita pilih gas-gas, maka backgroundnya bakal berubah menjadi gas-gas, terus sama nomornya si pembalap. Begitu pula kalau misalkan kita ganti ke tim lain, maka bakal ngikutin juga tema atau warna dari pabrikan tim yang kita pilih tersebut. Nah, yang ketiga itu background pilihan dari sirkuitnya yang kali ini dibikin lebih kayak lebih colorful, menyesuaikan dengan masing-masing tema atau ciri khas dari tiap-tiap sirkuit yang ada di MotoGP, dan ini lebih menambah kesan menarik untuk kita mainkan cuy. Dan kalau kita perhatiin lagi, ini background kartun sirkuitnya malah berasa kayak lagi main Need for Speed Unbound, mirip kan ya? Oke, tampilan UI mana udah kita bahas. Sekarang giliran Abrel nih. Yang pertama kita bakal ngebahas soal helm apa aja yang masuk, atau helm baru apa aja yang masuk di list MotoGP 24 Customization. Yang pertama ada penambahan dari helm Alpine Star yang dipakai sama Miller dan juga si Jorge Martin. Kemudian ada juga penambahan helm dari X-Lite dan juga Nolan dengan tipe X804, dan juga ada satu helm penambahan dari HJC, tepatnya helm HJC Arpa 01 yang dipakai sama Fabio Quartararo, termasuknya seperti itu. Kemudian juga ada satu helm baru yang gue nggak tahu ini pabrikannya asal mana, tapi yang jelas ini mereknya adalah Next cuy. Ini benar-benar helm yang cukup baru banget di telinga gua sebagai player MotoGP game. Terus juga ada satu lagi helm dari Shark yang sama aja kayak versi lama tipenya, cuman lebih diperbarui lagi bentukan shellnya. Yang kedua itu di bagian baju balapnya atau wear packnya, yang sekarang yang semula cuman ada dua pilihan opsi baju balap saja seperti Alpine dan juga Dainese, tapi sekarang udah ada tambahan lagi yaitu merek dari Ixon. Jadi buat yang udah bosen sama Alpine Star dan juga Dainese, bisalah pindah ke brand lain seperti Ixon ini yang udah masuk di pilihan untuk apparel baju balap di MotoGP 24. Nah, ada satu hal yang menarik yang mana biasanya kita cuma bisa merubah warna dari pelindung lutut saja, tapi sekarang ini di MotoGP 24 kita bisa merubah tidak hanya pelindung lutut, tapi juga termasuk pelindung siku dan juga warna dari pelindung bahu. Yang ini pasti lebih menambah lebih menambah kesan colorful di MotoGP 24. Akhirnya kita nggak perlu ngemodin lagi untuk bisa ngerubah warna dari masing-masing pelindung kita. Ini bagus banget cuy asli. Oke, yang ketiga ini ada satu hal yang cukup menarik juga ya, selain tadi kita bisa merubah warna dari pelindung kita ya. Jadi sekarang ini kita bisa ngepilih livery dari official tesnya masing-masing rider MotoGP yang real, seperti Alex Rins yang menggunakan livery ini ketika dia lagi di Sepang test, dan ini nggak
Kan biasa cuma warna hitam terus ada warna sponsor. Nah ini enggak cuy, ini warna lebih spesial dan lebih menyesuaikan sama apa yang dipakai sama para pembalap ketika lagi sepang tes ya di awal tahun ini. Oke, yang keempat akhirnya ada penambahan animasi ketika pembalap sedang masuk ke garasi atau masuk ke pitbox, kemudian menyapa kru chiefnya yang ada di sebelah tempat duduknya. Dan sebenarnya ini udah ada sejak MotoGP 2019 dan sejak saat itu dihilangkan, kemudian muncul lagi di MotoGP 24. Terus selanjutnya ada perubahan di bagian tampilan UI dari setup motor masing-masing. Yang biasanya itu UI-nya ketampil semua di sebelah kiri bagian atas, sekarang dipisah, diposisikan di tiap masing-masing part yang sesuai dengan settingan motor tersebut cuy, seperti disc brake yang ada di bagian peringkat cakram, kemudian suspensi, terus rasio dan juga geometri dan juga echo yang semuanya itu diletakkan di posisi masing-masing yang sekiranya mengarah ke hal-hal tersebut cuy. Jadi lebih mirip sama MotoGP 17 ke bawah. Dan ketika kita lagi masuk ke track menuju ke starting grid kan biasa ada cutscene ya yang menampilkan para pembalap yang berada di starting grid yang tengah bersiap-siap dengan mekaniknya. Dan itu biasanya kalau di MotoGP yang asli bakal muncul mini starting grid yang akan ada berada di sebelah kiri atas layar, dan sekarang itu beneran terjadi dan muncul di MotoGP 24. Ini bagus banget cuy asli. Dan di MotoGP 24 ini ada satu track yang memang benar-benar dirubah total bentukan 3D-nya, yaitu Losail Qatar, yang memang dari segi pandangan kita itu track benar-benar berubah banget dari segi aspalnya, kemudian warna area runoff, apalagi di bagian pit buildingnya yang lebih modern cuy. Itu beneran dirubah total sama Milestone, dan sayangnya cuman track itu aja yang dirubah. Sementara Mandalika ya dibiarin aja, nggak ada update sama sekali. Jadi ya kita pasti juga merasa kecewa nih karena nggak ada bangunan tribun baru di MotoGP Mandalika sejak MotoGP 22 game. Dan satu hal lagi yang paling terakhir, tepatnya untuk HUD atau UI speedometernya yang ternyata juga pasti dirubah lah ya, karena nggak mungkin banget Milestone nggak ngerubah speedonya di tiap-tiap masing game yang sudah mereka rilis. Jadi ini merupakan speedo versi baru yang ada di MotoGP 24. Cuma kalau dari segi ECU-nya itu sama aja, nggak ada perubahan. Oke, supaya makin lengkap kita juga bakal bahas balapan sprint di GP Austin tadi, dan itu benar-benar sangat mendebarkan, apalagi ketika melihat duelnya Pedro Acosta melawan Marc Marquez yang sangat-sangat sengit sekali di awal-awal balapan. Nyaris saja Acosta bisa mengalahkan Marquez, cuman ternyata Jorge Martin sudah mengincar tempat ketiga dari Martin, sehingga ya si Acosta terpaksa ngalah dari Jorge Martin. Dan saat ini Acosta tengah memburu tempat ketiga dari Marc Marquez. Dari sebelah kiri Acosta masuk, kemudian Marquez datang lagi. Di sebelah kanan kita masih terjadi duel battle sengit side by side perebutan top 3 di MotoGP Austin, dan saat ini Jorge Martin memberikan ruang kepada Francesco Bagnaia. Marc Marquez mendefend Acosta sehingga sekarang kita cukup keluar lintasan, tapi tidak mengapa, kita masih bisa untuk menghandle dan cukup bagus untuk menyerang kembali Marc Marquez di tikungan ke-11, dan Acosta masuk mengovertake Marquez. Marquez melebar dan Acosta berhasil, tapi sayangnya di exit corner Ducati Gresini, Ducati Desmo GP23 lebih unggul daripada RC16 alias gas-gas Red Bull Tech 3. Tapi di penghujung top speed gas-gas berhasil membekuk Marc Marquez dengan RC16. Oke, exit run ke-12 Francesco Bagnaia take the lead, sementara itu Jorge Martin di tempat kedua membelakangi Pedro Acosta. Dan tadi ketika balapan di GP Sprint Austin itu sempet gue lihat ya si Marquez tuh kayak ngerasa tertekan banget ya dengan menempelnya si Acosta, sehingga tadi si Marquez waktu udah mepet banget sama Acosta, udah dipepet terus sama si Acosta, Marquez kayak sempet kehilangan kestabilan dan dia nyaris saya terjatuh. Tapi untungnya si Marquez masih bisa stabil dan menjaga tempat kedua, sehingga si Acosta tidak sampai mengalahkan Marc Marquez, dan alhasil Acosta lah yang disusul oleh Jorge Martin. Oke, lap kedua Marquez datang mencoba slip trim di belakang Acosta, dan kini di turn 1 Marc Marquez
lagi-lagi mencoba menyerang Pedro Acosta. Dan tadi waktu di balapan sprint GP Austin itu dari yang gua amatin itu si Acosta kayak paling kuat di sektor pengereman. Kayak dia tuh kuat banget di sektor pengereman cuy. Dan sekarang kita overtaking Marquez, bisakah? Masih belum bisa. Masih di blocking oleh Marc Marquez. Oke, dari inside line di tikungan ke-6 menuju tikungan ke-7 kita agak motong jalur, sangat disayangkan. Kita ngebuka. Oke, Marc Marquez membuat pertahanan sehingga sekarang collision berkali-kali terjadi. Oke, exit corner, high speed corner menjelang turn ke-11. Marc Marquez berhasil di overtaking oleh Acosta dan kembali Marquez menyerang Pedro Acosta. Marquez lepas dari pertahanan Acosta sehingga sekarang Acosta terpaksa harus mengejar kembali Marc Marquez demi masuk di tempat ketiga. Oke, here we go menuju tikungan ke-12. Langsung kita mencoba late braking. Finally Acosta bermanuver dan berhasil mengalahkan Marc Marquez untuk posisi ketiga. Sementara waktu di lap kedua Marquez kembali datang dari sisi luar kita. Oke, hati-hati sekarang di tikungan ke-14 Marc Marquez masih mencoba menempel laju dari Pedro Acosta sehingga sekarang nyaris saja Acosta tertabrak oleh Marc Marquez. Cukup berbahaya manuver dari The King of Gota, Marc Marquez 93. Oke, high speed corner, Marquez mencoba datang namun Acosta masih mampu untuk menahan. Oke, tikungan ke-12, hati-hati kita mencoba super late break sehingga di turn ke-12 kita mampu melakukan pengereman dengan sangat-sangat hebat. Kakak melebar dan sangat disayangkan Marquez masuk mengovertake Acosta dan kini akhirnya Acosta terpaksa mundur. Langsung kita overtake kembali dari inside line. Nice sekali Acosta. Oh my goodness mate. Ditabrak oleh Marc Marquez kawan-kawan. Oke, let's see. Gila Marquez cuy, nabrak kita loh. Lah lagi-lagi kita apes 2 kali padahal udah hampir saja masuk di podium 3 malah ketabrak oleh Marquez. Terus yang kedua ditabrak sama si Fabio Di Giannantonio. Tapi ya udahlah, yang penting kita udah bisa ngerasain battle sengit antara Marquez dan juga Acosta seperti tadi pagi di balapan sprint MotoGP Amerika. Jadi gimana guys, menurut kalian tampilan terbaru dari MotoGP 24 yang pasti lebih colorful? Dan kalau dari gue pribadi sih gue suka ya, karena emang itu lebih menarik, lebih asik aja buat kita pantengin lama-lama gitu kan. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di MotoGP gameplay untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.